meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Di antara bentuk zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Tadi, jangan kepo ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya, yang bukan urusannya. Nabi mengukur keindahan Islam seorang dengan sikap dia meninggalkan yang bukan urusannya, dengan sikap dia yang perhatian terhadap urusannya. Itu bisa nampak dari orang tersebut keindahan Islam seseorang. Kalau kita dapati seorang selalu ngurus yang bukan urusannya, itu berarti Islamnya nggak beres. Berarti apa? Berarti waktunya banyak habis pada perkara yang sia-sia. Ini kepo. Itu kepo dari mana bahasa itu ya? Saya kemarin di Jogja ada kue kepo. Iya, saya baru tahu kata. Iya, ini kue kepo. Istrinya bilang, Habib belikan kue kepo. Kue kepo di Jogja. Saya belum makan, tapi saya sudah sempat beli. Ya. Jadi istilah baru, tapi istilah itu memang benar-benar menggambarkan sikap ingin tahu sesuatu yang bukan apa? Urusannya. Ya. Jadi hati-hati. Jadi urusan kita ini banyak. Kalau kita mau serius, banyak yang mau kita urusin. Istri kita harus kita urusin, anak-anak harus kita urusin, pendidikan anak-anak, hafalan Quran mereka, ibadah mereka harus kita cek. Kita pun banyak urusannya, hafalan kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, bisnis kita bagaimana, banyak harus kita urusin. Nah, kalau kita benar-benar ngurusi urusan kita, istri kita harus kita perbaiki, harus kita dakwahi, orang tua kita harus kita perhatikan, kakak-kakak kita bagaimana kondisinya, bibi-bibi kita, tante-tante kita, banyak yang mau kita perhatikan. Kalau kita benar-benar ngurusi yang perlu kita perhatikan, maka kita tidak bakalan kepo. Kenapa kita kepo? Karena banyak hal yang harus kita urusi tidak kita tunaikan haknya. Hak anak-anak tidak kita tunaikan, hak istri tidak kita tunaikan, hak suami tidak kita tunaikan. Akhirnya kita kelebihan waktu tadi untuk kepo-kepoan. Ingin tahu. Apalagi zaman sekarang sarana kepo sangat banyak ya. Iya, WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram. Ingin tahu. Saya sering sampaikan, seorang berjalan di suatu jalan, tahu-tahu dia melihat ada rumah warnanya ungu. Dia protes, rumah kok warna ungu? Apa namanya? Terlalu ini apa? Ya ukhti, ente urus rumah ente sendiri. Jangan urus rumah orang. Ente rumah itu belum lunas donasi. Ngapain ngurusi rumah orang? Rumah orang warna ungu, warna hijau, nggak usah diurusin. Ini contoh kepo. Banyak terjadi seperti itu. Ngurusin orang. Ya. Sama orang nonton berita-berita tentang artis-artis. Berita ini, artis ini minta cerai sama suaminya, istri ini, laki-laki ini istrinya 3, istri keberapanya marah. Kita ngikutin gitu-gitu. Ngapain? Apa urusan kita ngurusin istri orang? Kecuali kalau dia minta cerai kemudian mau kita nikahin, apa-apa kita ikuti beritanya. Akhirnya dia minta cerai sama suaminya, saya tunggu. Tapi ente wajah pas-pasan, duit pas-pasan, mana dia mau sama ente? Terus kita nonton, ngapain berita-berita kita nonton? Gak ada faedahnya. Habis waktu. Nonton sidang seri pertama, sidang seri kedua. Habis. Ini contoh kepo. Habisin waktu. Contoh sederhana kepo. Ini saya contohkan, sering saya contohkan. Dan kita harus ingat ini sebagai barometer. Sering kita sama teman kita telepon. Setelah dia telepon, kita tanya, siapa sih yang telepon? Gak usah tanya seperti itu. Itu bukan urusan kita. Jadi pengen tahu ya. Sama suami boleh? Oh gitu ya. Ya mungkin lah, apa-apa lah. Curiga ya. Tapi sama kita kadang-kadang seperti itu ya. Jadi tidak perlu. Meskipun itu kawan dekat kita, dia lagi telepon. Mungkin dia angkat suara, kita nggak usah tanya. Kalau dia memang ingin kita tahu, dia akan cerita. Aduh, saya ada masalah ini. Tapi kalau dia nggak cerita, berarti dia nggak ingin kita tahu. Kita nggak usah nanya, itu privasi dia. Persahabatan yang dekat tidak melazimkan kita tahu seluruh rahasia dia. Tidak. Coba dia lagi telepon, dia omelin sama istrinya. Siapa? Ini ada yang kurang ajar. Akhirnya dia jengkel, ini maki-maki istrinya. Kemudian dia bilang saya diomelin istri, dia malu. Akhirnya dia mungkin bohong. Yang salah ente, kenapa ente tanya-tanya? Nggak usah tanya-tanya. Jadi bukan urusan kita. Kalau ingin tahu indahnya Islam kita jangan ngurusi orang. Latih diri kita sejak sekarang, itu bukan urusan kita. Anak-anak juga ngomongin orang, itu urusan orang, nggak usah ngurusin orang.
Istri kita ngomongin orang, bukan urusan kita. Kita masih banyak urusan. Kau belum beres, saya juga belum beres. Anak juga belum beres, jangan ngurusin orang. Latih keluarga kita seperti itu. Ya. Terutama ibu-ibu ini saya sering bilang banyak yang ember mulutnya. Jadi cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Nukil sana, nukil. Itu ibu itu begini, itu. Udah banyak. Akhirnya ngurusin orang tidak bermanfaat. Terus kapan membaca Quran? Kapan menghafal Quran? Ya. Waktu terbuang, hilang-hilang. Terbuang habis. Atau sudah tua, atau sudah peot, atau meninggal. Selesai. Ya. Ini karenanya, kalau ingin tahu Islam kita baik atau tidak, kita bisa ukur. Caranya, tidak suka ngurusin apa? Orang. Sekarang berita-berita politik banyak. Berita-berita ekonomi banyak berkembang. Ibu-ibu nggak perlu, kalau bukan bidangnya nggak usah ngomong. Komentar, ini urus sudah. Ente komentar saja ikan asin campur ini lebih bagus daripada ngurusin dunia yang tidak jelas seperti ini. Bukan bidang ibu-ibu. Bukan bidang ibu-ibu. Ya, jadi maksud saya bukan berarti tidak boleh tahu, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Karena banyak hal yang urusan kita itu sangat banyak. Nah kalau kita lalaikan urusan kita, artinya kita kelebihan waktu, kita ngurus yang bukan urusan kita. Ya. Dan kita juga ngajarin orang. Kalau ada orang boleh, ini bukan urusanmu, jangan kau lihat, kasih tahu. Sehingga dia terlatih bahwasanya tidak boleh tahu urusan orang. Ya. Sekali ngobrol berdua, nimbrung, jangan dulu. Ini saya ada urusan pribadi, tolong nanti habis. Kasih tahu begitu. Biar dia terlatih bahwasanya jangan ikut nimbrung urusan orang. Tidak boleh. Ya, latih diri seperti itu. Dan latih orang juga seperti itu.